Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, Syafiq. Jadi gini Pak, waktu di kampus saya masih kurang paham tentang materi ijma dan qiyas. Oh, ijma dan qiyas ya. Iya Pak, kalau boleh mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan lagi ke saya. Insya Allah dengan senang hati, Fik. Beneran Pak? Ya, Fik, tidak apa-apa. Sekalian amal jariyah kan. Terima kasih banyak Pak. Bapak mulai penjelasannya ya. Oke, kita mulai dari ijma ya. Siap Bapak. Ijma berasal dari bahasa Arab al-ijtima yang berarti berkumpul dan al-ittifaq atau kesepakatan. Sedangkan secara istilah ijma berarti kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syariat. Jadi, ini adalah beberapa poin penting dari definisi tadi, yaitu yang pertama, seluruh mujtahid tidak termasuk orang awam. Kedua, pada suatu masa tertentu, artinya kesepakatan ulama yang sezaman. Ketiga, dalam masalah hukum syariat, bukan masalah duniawi atau sains. Yang keempat, setelah wafatnya Rasul, karena selama Rasul hidup, sumber hukum langsung adalah wahyu. Oh gitu ya Pak, ada dalil syariatnya nggak Pak? Tentu ada dong, Faye. Dalilnya yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia dalam kesesatan yang dipilihnya. Selain dalil dalam Al-Quran, ada juga dalil hadisnya, yaitu hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, La tajtami'u ummati ala dhalalah, yang artinya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Oh gitu ya Pak. Kalau contoh-contoh ijma apa aja ya? Contoh-contoh ijma itu ada kewajiban sholat 5 waktu, keharaman zina, riba, dan khamar. Juga pengumpulan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar dan juga Utsman. Itu diantara contoh-contoh ijma fiqh. Oh begitu ya, berarti ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, iya begitu Syafiq. Pinter juga kamu ternyata ya. Waduh, Bapak bisa aja nih. Kalau kias gimana ya Pak? Nah, sekarang kita masuk materi kias ya, Fik. Oke gas, lanjut kias. Nah, sementara kalau qiyas adalah metode penetapan hukum Islam dengan cara menyamakan hukum suatu perkara baru yang tidak memiliki dalil secara langsung dengan perkara asal yang memiliki ketentuan hukum dalam Al-Quran atau Sunnah karena adanya kesamaan ilat sebab hukum di antara keduanya. Nah, qiyas juga punya rukun tersendiri nih. Yang pertama yaitu asal, perkara asal yang memiliki dalil, misalnya khamar. Yang kedua, far, perkara baru yang belum ada hukumnya secara eksplisit, misalnya narkoba. Yang ketiga yaitu hukum asal, hukum pada perkara asal yaitu haram. Dan yang keempat adalah ilah atau sebab hukum yaitu memabukkan. Kias sendiri punya dalilnya nggak Pak? Ada dong, Fik. Dalilnya yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad, serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Kias juga memiliki macam-macamnya tersendiri nih, Fik. Yang pertama yaitu kias aula. Kias ini lebih melihat ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang ada pada ashal. Misalnya yaitu melakukan kias terhadap hukum haram memukul kedua orang tua
kepada hukum mengatakan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yaitu kias musawi. Kias ini melihat ilat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada ashal. Contohnya, ilat hukum membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini sebagian ilat cabang sama bobotnya dengan ilat yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim, yang diharamkan dalam surat An-Nisa ayat 10. Yang terakhir adalah kias al-adna. Kias ini melihat di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Nah, Bapak kan tadi sudah menjelaskan tentang pengertian dari kias. Coba Mas Syafiq berikan contoh kias dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak narkoba, rokok, dan juga belanja online itu juga termasuk kias kan, Pak? Nah, 100 buat Mas Syafiq. Makasih Bapak. Nah, bisa disimpulkan kias adalah metode ijtihad dengan menyamakan hukum suatu persoalan baru dengan persoalan yang telah memiliki dalil syar'i karena adanya kesamaan ilat sebab hukum. Gimana Mas Syafiq? Apakah sudah paham dengan materi ijma' dan kias? Sudah dong Pak, berkat penjelasan Bapak saya jadi paham apa itu ijma dan apa itu kias. Terima kasih Pak. Sama-sama Fik, semoga ilmu yang Bapak berikan ini bisa berguna ke kamu suatu saat nanti ya.